Jangan sentuh rahimku. Acara pernikahan yang membahagiakan telah selesai. Namun, fibroid yang kuderita masih berada di dalam rahimku. Aku pikir hanya daging sapi dan daging babi yang diberi nilai golongan kelasnya. Ternyata, hal itu juga terjadi kepada diriku. Lucunya, selama ini aku hidup di Korea. Tempat setiap orang dan apapun yang dilakukan pasti akan selalu dinilai oleh orang lain. Tetapi aku tidak menyangka bahwa mereka bahkan akan menilai rahimku juga. Setelah didiagnosis memiliki fibroid di dalam rahim, aku mulai mengenali tingkat biologis kewanitaanku. Selain wajah yang biasa saja dan keluarga yang tidak begitu kaya, pekerjaanku sebagai freelancer juga tidaklah stabil. Dari situ, aku tahu bahwa aku memiliki tingkatan kelas yang tidak bagus. Ditambah lagi aku memiliki fibroid. Sebaik-baiknya mungkin aku hanya mendapat tingkatan kelas D. Berkat hal tersebut, frekuensi nilai yang ditanamkan oleh orang lain yang tidak sopan semakin meningkat. Karena kau sudah menikah, cepat lakukan operasi agar bisa hamil. Orang-orang di sekitarku langsung berkata seperti itu dengan suara bersungguh-sungguh dan serius saat mendengar kabar bahwa wanita berumur pertengahan 20 tahun yang sudah pantas melahirkan seperti diriku mengidap fibroid. Walaupun aku belum memiliki rencana untuk memiliki anak, aku terus mendengar orang-orang mengatakan hal tersebut kepadaku. Lantaran takut suasananya menjadi tidak nyaman, dengan perasaan bersalah aku menjawab dengan lantang kalau diriku masih ingin menikmati masa-masa bulan madu terlebih dulu. Tetapi, layaknya kaset rekaman yang diputar berulang-ulang, mereka akan mengatakan hal yang sama berulang kali. Biarpun begitu, wanita harus melahirkan selagi masih muda. Setelah melahirkan, barulah kau menjadi wanita yang sesungguhnya. Setiap kata yang seringan udara itu menguap ke atas langit, sebuah batu besar rasanya seperti jatuh ke dalam hatiku. Ya, memang ada sebuah penelitian yang terbukti secara ilmiah mengatakan bahwa semakin muda seorang wanita, presentase anak yang dilahirkan dengan sehat akan semakin besar. Tetapi, aku masih tidak tahu harus memberi tanggapan seperti apa saat mendengar berita bahwa biaya membesarkan seorang anak dari lahir sampai kuliah dapat mencapai hingga 300 juta won. Bahkan bagi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja dengan penghasilan 5 juta won per bulan saja, butuh waktu hingga 5 tahun untuk mengumpulkan 300 juta won. Dengan catatan tidak ada pengeluaran sepeser pun dalam jangka waktu tersebut. Dan jika hanya salah satu pasangan yang memutuskan untuk bekerja demi membesarkan anaknya, maka butuh waktu selama 10 tahun, dengan catatan yang sama. Aku sudah mengkalkulasikan segalanya di dalam kepalaku. Meski kau bekerja keras dan menginvestasikan segalanya demi pertumbuhan dan edukasi anakmu, masa tua yang akan kau hadapi nantinya pasti akan terasa begitu sepi. Pada akhirnya, apakah kita bisa hidup bahagia dengan memiliki banyak anak di bawah struktur kehidupan yang tidak bisa dihindari ini? Di zaman sekarang, ucapan yang menyebutkan bahwa jumlah anak menunjukkan seberapa kayanya orang tersebut bukanlah cerita dari negeri jauh entah berantah. Tawaran mereka yang mendorongku untuk segera hamil dan melahirkan diartikan juga sebagai sebuah tanda cinta akan negara. Meskipun aku memahami kata-kata bahwa anak harus dilahirkan bahkan untuk kepentingan negara, sulit bagiku untuk menerima tawaran melahirkan anak, karena aku harus mengorbankan diriku sendiri dan menghadapi lingkungan di sekitarku. Ucapan mereka yang menjadi penyadar terbesar dalam hidupku terngiang di telingaku seperti gema yang terdengar dari masa lalu. Tentu saja, seringkali aku merasa bingung apakah aku harus melakukan pengangkatan fibroid karena merasa tidak nyaman dengan pandangan orang lain. Namun, pada akhirnya aku membuat kesimpulan bahwa apakah aku harus mendengarkan ucapan orang-orang yang tidak akan bertanggung jawab pada hidupku? Jika mengikuti standar orang lain, meski aku melakukan pengangkatan fibroid, pasti akan ada standar lainnya yang bergantian mengatur hidupku. Secara terus-menerus seperti sebuah domino dan aku mulai merasa takut. Semua hal tersebut akan menyesakkan tekadku. Pada akhirnya, apakah kita bisa hidup dalam masyarakat yang saling memahami dan dapat menghormati orang lain sebagaimana mereka ingin dihormati? Setidaknya,
bisakah kita membesarkan anak dalam lingkungan masyarakat yang seperti itu? Sebab sudah sangat jelas nilai seperti apa yang akan dijalani seorang anak yang tumbuh tanpa rasa pengertian dan tidak mau mengalah. Ya ampun, memangnya anak bisa muncul semaumu? Saat pelayan berkulit hitam di dalam film Help mendengarkan perkataan seperti itu dari balik punggungnya, jawaban yang dikatakannya kepada anak pemilik rumah yang berkulit putih itu sepertinya akan menjadi jawabanku juga. Apakah aku perlu mendengarkan kata-kata bodoh dari orang yang menggosipkanku? Jalan hidupku biar aku yang memutuskannya sendiri. Mereka yang memaksaku untuk hamil dan melahirkan tidak akan menggantikan diri untuk menjalani hidupku. Maka sangat bodoh jika diriku terpengaruh untuk mengikuti standar hidup mereka dan kehilangan cara hidupku sendiri. Tidak ada salahnya melakukan operasi pengangkatan fibroid rahim pada waktu yang menurutku lebih tepat. Kemudian, masalah hamil dan melahirkan juga tidak ada salahnya jika direalisasikan nanti pada saat yang menurutku dan suamiku sudah tepat. Sama halnya dengan banyaknya pilihan dalam masalah hidup kita yang lainnya. Tidak ada artinya hidup mengikuti standar orang lain yang tidak sopan, yang bahkan tidak mencoba memahami diri kita. Itu adalah sikap ganda ketika dia merasa dirinya ingin dimengerti, tetapi tidak mau mencoba mengerti masalah orang lain. Sekarang, aku memiliki keberanian untuk bicara dengan percaya diri kepada orang yang tidak sopan, yang bahkan tidak mau mengerti permasalahan diriku. Bahkan, jika orang tersebut jadi membenci diriku, jadi tolong pengertiannya. Tolong jangan sentuh rahimku.